Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat sua kembali bersama kami di sini M-News 7 tentunya kawan-kawan. Adanya perbedaan masa kontrak P3K 2021-2022 di masing-masing daerah memang menuai polemik dari rekan-rekan honorer yang lolos P3K. Oleh karena itu, mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Dari Kemendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 10 atau pimpinan Panja RDP terkait dengan GTK, pimpinan dan anggota. Yang kami hormati di sini ada Pak Dirjen GTK Kemendikbud, Pak Dirjen DJA, DJPK. Yang kami hormati Pak Deputi Kemenpan RB, Pak Alex Denny, Pak Suherman dari Deputi BKN, dari Kemenak Pendis Pendidikan Islam, Pak Zain. Izin kami dari Kemendagri ada dua nih Bu, satu dari Dijen Bina Keuangan Daerah, satu dari Dijen Oda. Karena kalau lihat fokus pertanyaannya ada tiga nanti dua dijawab oleh Dijen Oda dan satu dari Keuangan Daerah. Keuangan Daerah ini sangat tergantung dengan Kemenq nih Pak. Mohon izin Pak Dirjen DJPK, karena prinsipnya gini, kami dari Keuangan Daerah, paparan yang kemarin yang RDP tanggal 28 Maret itu masih sama Bu. Hanya sebagai tindak lanjut RDP tanggal 28 Maret 2022, kami langsung telah melakukan webinar Bu, untuk memastikan Pemda itu menganggarkan gaji P3K pada APBD. Karena gaji P3 pada APBD ini dijelaskan oleh dari Kemenq bahwa dia menjadi bagian dari perhitungan alokasi DAU, satu, kedua dari bagian dari DTU 25%, termasuk di dalamnya untuk pembayaran gaji P3 yang di-earmark Bu. Nah, terkait dengan itu, kami dari Keuangan Daerah itu menindaklanjuti dengan 3 regulasi. Pertama, kita telah mengeluarkan Permendagri 6 tahun 2021 terkait teknis pembayaran gaji dan tunjangan P3K di daerah. Kedua, kami juga telah menetapkan Permendagri nomor 27 tahun 2021 di mana kebijakan penyusunan APBD 2022 untuk belanja pegawai itu penganggaran untuk gaji pokok tunjangan ASN disesuaikan dengan peraturan perundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya dan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN. Di sini PNS dan P3 sesuai dengan formasi pegawai tahun 2022. Kemudian kami pertegas lagi di Permendagri 27 2021 bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja pegawai ASN itu berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Kedua, pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB dan ini telah menjadi perhitungan dari dana transfer umum maupun 25% dari DTU. Dalam hal terdapat pendanaan atas pengangkatan yang belum direalisasikan, itu kita minta sisanya itu kembali dianggarkan kembali di tahun 2022. Artinya menjadi bagian yang sudah dana di-earmark. Artinya APBD itu wajib menganggarkan sesuai dengan alokasi formasi yang telah ditetapkan dan dana tersebut menjadi dana earmark yang wajib dianggarkan di APBD. Itu izin Bu terkait dengan beberapa kebijakan. Dan hal ini telah kita pertegas lagi dengan webinar kemarin Bu, tanggal 7 April 2022, itu dihadiri oleh Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, mempertegas lagi-lagi bahwa pendanaan gaji P3 itu dianggarkan dari APBD. Jadi tidak ada penambahan alokasi, alokasinya ada di APBD. Selanjutnya untuk dua pertanyaan dari Panja, kami persilakan dari Dijen Oda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin pimpinan, yang kami hormati pimpinan Komisi 10 DPR RI, pimpinan dan anggota panja RDP ketika P3K, Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama, dari wakil pemerintah yang tadi sudah disampaikan. Mohon izin tidak menyebutkan satu persatu. Ada dua yang dimintakan pandangan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini terkait dengan Ditjen Oda. Yang pertama terkait dengan perbedaan masa, bagaimana terkait dengan perbedaan masa kontrak guru untuk tahun 2021. Sebenarnya pimpinan sesuai PP 49 tahun 2018 junto pasal 3 dan pasal 16 Permenpan RB tahun nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K dan jabatan fungsional guru itu mengatur bahwasannya pengadaan P3K didasarkan pada prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bebas kain, serta tidak dipungut biaya, sebagaimana kita ketahui bersama. Namun, pimpinan dalam prakteknya, prinsip-prinsip adil dan objektif tersebut memiliki konsekuensi. Konsekuensi logisnya adalah terdapatnya perbedaan masa kerja tersebut. Di antara lain, lowongan jabatan yang tersedia, faktor usia, dan kemampuan teknis yang dibutuhkan oleh unit kerja maupun instansi yang ada di Pemda. Jadi, menurut kami, pelamar calon P3K tersebut sebenarnya sudah mengetahui dan diberitahukan masa hubungan perjanjian kerjanya sejak semula. Sehingga sejak yang bersangkutan melamar untuk menjadi P3K. Itu yang pertama, pimpinan. Yang kedua, terkait dengan usulan masa berlaku perpanjangan SK Guru P3K. Kami kembali mengutip PP 49 tahun 2018 junto Permenpan 28 tahun 2021 bahwasannya usulan tersebut pada prinsipnya dimungkinkan sesuai basisnya adalah dengan perpanjangan kontrak sesuai dengan kebutuhan instansi daerah. Perpanjangan kontrak P3K tersebut sudah tadi disampaikan juga durasinya selama 1 sampai dengan 5 tahun. Jadi yang diperpanjang itu kontrak gurunya, Bu, pimpinan, bukan SK-nya. SK itu kan administrasi prosesnya saja. Tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangannya yang pertama pasti dengan kapasitas kemampuan guru P3K tersebut. Pertimbangan kedua pastinya dengan kebutuhan daerahnya. Dan pertimbangan ketiga terkait dengan pengalaman guru yang bersangkutan bisa menjadi pertimbangan prioritas untuk perpanjangan. Demikian pimpinan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.